Baik, kalau kemarin kita sempat juga memberikan informasi penyanyi atau artis juga Reza Artamevia sempat positif mengkonsumsi narkoba. Hari ini ada perubahan. Reza Artamevia tes urinnya negatif. Kita lihatkan dulu informasinya. Setelah dinyatakan negatif pada tes narkoba ulang, penyanyi Reza Artamevia siang tadi meninggalkan Mataram, Nusa Tenggara Barat untuk menuju Jakarta. Langsung ya. Reza bertolak kembali ke Jakarta ditemani dua pengacaranya serta adiknya. Reza yang ditangkap bersama Gatot Brajamusti Senin dini hari lalu di Mataram menyatakan akan tetap menghormati Gatot sebagai guru spiritualnya. Bahkan Reza terlihat emosional saat ditanyai perihal Gatot. Banyak ngomong soal Gatot, Mbak. Ada tanggapan? Ya, Mbak Reza. Beliau tetap guru saya. Guru gitu ya. Sampai kapan? Sampai kapanpun. Bang. Terus soal hal-hal negatif yang disampaikan. Stop. Ini Biar ya. Terima kasih Mbak Reza. Reza ditangkap di Hotel Golden Tulip Mataram saat tergabung dengan rombongan Gatot Brajamusti. Saat itu ia dinyatakan positif narkoba. Namun setelah tes ulang, polisi menyatakan Reza negatif dan pemakaian narkoba oleh Reza masih sebatas coba-coba dan belum kecanduan. Selain itu, polisi juga tidak menemukan barang bukti narkoba pada Reza seperti yang ditemukan di Gatot dan istri. Reza pun lolos dari jerat kasus dugaan penyalahgunaan narkotika, namun harus menjalani rehabilitasi dan konseling. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Herman Zuhdi, TV One mengabarkan. Mbak, kita selfie dulu, Mbak. Nggak usah selfie. Tempat mungkin tadi pemirsa dengarkan ya statement dari Reza Artamevia sedikit soal bagaimana pikirannya atau persepsinya terhadap Gatot Brajamusti. Saya sudah terhubung dengan Bang Ramdan Alamsyah, kuasa hukum dari Reza Artamevia. Bang Ramdan, selamat malam. Ya, selamat malam Mbak Balkis. Apa kabar? Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam Bang. Terima kasih. Bang, tadi kita langsung klarifikasi dulu ya. Hasil tes urin dari Reza Artamevia ini dipastikan negatif begitu ya? Ya, baik. Jadi seperti ini, ada dua kali tes urin yang dilakukan. Yang pertama pada saat malam penggerebekan dan penangkapan. Memang di situ hasil daripada tes urin dari pihak kepolisian itu positif, oke. Nah kemudian setelah 3 hari karena setelah saya datang dengan Bang Muhammad Kamil, tim pengacara, kita memohonkan untuk diajukan kepada Kapolda Nusa Tenggara Barat untuk direhabilitasi. Karena apa? Karena kami yakin klien kami ini adalah korban daripada narkoba, gitu loh. Nah, setelah kita mohonkan surat, pihak kepolisian kemudian membuat surat pelepasan penangkapan dan diserahkan kepada Badan Narkotika Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, pada saat di asesmen, beberapa jam kemudian ada hasil penelitian secara medis bahwa urin hari itu pada saat asesmen sudah negatif, gitu loh. Artinya ada dua proses, karena memang saya tanya kok bisa berbeda, saya tanya kepada BNN karena memang sudah ada jeda hari. Nah proses jeda hari ini kemudian memang yang secara biologis merubah secara alami, gitu loh. Oke, artinya sempat positif dan hari ini negatif begitu Bang Ramdan ya. Nah, atas kepemilikan Reza Artamevia tidak terbukti. Sekarang apa yang akan Reza Artamevia sampaikan? Karena kabarnya juga kita masih menunggu waktu jumpa pers yang akan digelar oleh Reza. Jadi Bang Ramdan, ini perlu masyarakat ketahui apa sih sebenarnya yang terjadi, karena kemarin kan ada di Nusa Tenggara Barat yang memang jauh dari Jakarta. Banyak juga permintaan dari teman-teman media untuk apa sih yang akan disampaikan. Saya tanyakan ke keluarga dan akhirnya memang
hari ini kita coba menyampaikan apa yang sesungguhnya terjadi di sana. Dan yang pasti ya, saya di sini coba tegaskan, Polda di bawah Polda Nusa Tenggara Barat ini sungguh sangat profesional. Sekali lagi sangat profesional dalam hal melakukan penyidikan. Dan kemudian Badan Narkotika Nasional Provinsi juga profesional. Artinya tidak ada hal-hal yang direkayasa dalam permasalahan ini. Oleh karena itu pun kami dengan keluarga semua mendukung upaya yang dilakukan oleh baik di Polda Nusa Tenggara Barat maupun yang ada di Polda Metro Jaya. Jadi pada prinsipnya kami mendukung. Dan BNN kami memiliki kewajiban dalam hal ini, Reza masih memiliki kewajiban untuk melakukan treatment kesehatan atau konseling dalam waktu 1 bulan atau 4 minggu berturut-turut, ya, 2 kali dalam 1 minggu. Jadi itu dilakukan di BNN Nusa Tenggara Barat. Begitu Mbak Balkis. Baik, Bang Ramdan, akan pukul berapakah tepatnya Reza akan konvers? Sesaat lagi ya, Bang Ramdan ya? Ini dalam perjalanan karena memang di Pondok Indah nih macet sekali ya. Gitu. Oke, jadi malam gitu, ini akan jumpa pers begitu ya, Bang Ramdan ya? Iya, karena juga supaya masyarakat mengetahui dan ya juga dalam hal ini keluarga besar kita boleh katakan menyampaikan bahwa ya mohon maaf dalam beberapa hari kebelakangan ini ada gaduh tentang penangkapan dan sebagainya. Artinya kita sadari bahwa bahaya narkoba ini bisa menimpa siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Jadi ini menjadi musuh bersama, pemberantasan juga harus kita dukung yang dilakukan oleh BNN maupun yang dilakukan oleh Polri. Artinya kami di sini pun sebagai korban, keluarga korban narkoba ini merasa juga harus menyampaikan ini kepada masyarakat. Kepada kalangan siapapun termasuk kalangan kami pengacara juga menjadi rentan karena ya peredarannya ini lintas sektoral, baik ekonomi atas maupun ekonomi bawah. Ini perlu kita sadari sama-sama. Baik, Bang Ramdan, kita masih akan nantikan bagaimana nanti jumpa pers Reza Artamevia yang akan digelar malam ini di kediamannya ya di Jakarta Selatan ya. Terima kasih Bang Ramdan. Oke, sesaat lagi kita akan juga bersama dengan Mbak Rensi Milano yang sudah di sini. Selamat malam Mbak Rensi.